Kita lihat Yosua 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Perhatikan apa yang Yosua katakan kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, artinya jangan malas, untuk merebut kembali warisan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk merebut jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Orang Israel bermalas-malas, padahal mereka sudah ada di Kanaan. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyang. Berapa lama kita harus duduk-duduk dan tidak pernah mendoakan kota kita? Berapa lama kita harus duduk-duduk dan tidak pernah mendoakan bangsa kita? Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunnya dan jadilah bijak. Tuhan suruh kita yang malas harus pergi kepada semut dan perhatikanlah lakunnya dan jadilah bijak. Ayat yang ketujuh katakan, sekalipun dia tidak punya pemimpin. Ya. Amsal 6 ayat yang ketujuh katakan, sekalipun tidak ada pemimpin, tapi selalu bekerja dengan rajin, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ayat yang ke-8 berkata, Bapak Ibu berbaca, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wow, kalau kita perhatikan Amsal 18 ayat yang ketiga, Tuhan menegur umat Allah untuk tidak malas dalam merebut tanah yang diberkati oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Kalau diparalelkan dengan sekarang, Tuhan sedang datang dan mengingatkan kita, supaya saudara dan saya jangan malas untuk memberitakan firman bagi mereka yang belum diselamatkan. Jangan malas untuk berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan malas untuk Bapak Ibu pergi untuk menginjilan. Jangan malas untuk Bapak Ibu berdoa. Jangan malas untuk Bapak Ibu datang beribadah. Jangan malas untuk baca firman Allah. Dalam Amsal 6 ayat 6, Tuhan menyuruh si pemalas untuk pergi belajar kepada semut dalam kerajinannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ayat firman Tuhan ini, kedua firman ini, sebenarnya menekankan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang malas. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya malas, ya, kalau kita malas, maka sesungguhnya kita adalah orang yang tidak percaya akan penyediaan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang malas itu adalah orang yang tidak percaya akan penyediaan Tuhan. Kalau dia rajin, sekalipun hari ini dia belum melihat hasilnya yang bertumpuk-tumpuk, tapi kalau dia rajin, Alkitab katakan di rumahnya akan banyak harta benda dan dia akan makan sampai kenyang. Tapi orang malas, Alkitab katakan jangan beri makan. Artinya dia akan mengalami yang namanya kelaparan. Bahkan orang Israel, menurut Yosua pasal 18 ayat 3, mereka sudah ada di negeri yang berlimpah susu dan madunya, tapi malas untuk pergi menduduki negeri itu. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ciri-ciri orang yang malas. Yang pertama adalah ciri orang yang malas adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita adalah pribadi, orang, kelompok yang suka menunda-nunda pekerjaan, maka kita bagian dari definisi orang malas. Kita bagian daripada ciri-ciri orang yang malas itu. Amsal 26, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Si pemalas itu
Ciri si pemalas itu adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau hari ini Bapak Ibu dikasih satu tanggung jawab A, dan Bapak Ibu tidak pernah melakukannya, selalu menunda, selalu punya alasan, dikatakan begini, ada singa di jalan. Masa dalam kota singa dibiarkan, binatang buas dibiarkan lepas begitu saja? Masa kita mau masuk ke lorong, kita berkata ada singa di lorong? Mana ada orang yang berani lepas binatang buas, hidup di jalan, dia selalu ada di dalam sebuah sangkar, dijagai, dan tidak boleh keluar kemana-mana. Tapi pemalas selalu bikin alasan. Orang yang malas itu selalu punya alasan untuk tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya. Dan kalau Bapak Ibu kerja dengan orang seperti ini, mereka bukannya menolong kita, tapi mereka menjadi beban di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan. Bahkan dikatakan begini, bahwa si pemalas itu seperti pintu berputar pada engselnya. Artinya tidak pergi kemana-mana, sepertinya kerja, tapi dia tetap ada di tempat, berputar pada engselnya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Pernah Anda peluk bantal tidur? Bantal tidur, Anda putar ke sana, putar kemari, putar ke... Itu seperti engsel, menurut Amsal. Ya, itu orang yang malas. Bukan berarti kita nggak boleh tidur, malam boleh tidur. Tapi kalau kita suka dengan tidur, itu berbahaya. Dan Alkitab berkata ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Artinya orang ini tidak mau punya bayar harga untuk mengerjakan sesuatu. Apalagi kalau itu diperintahkan oleh bosnya, oleh pemimpinnya, oleh gembalanya, oleh orang tuanya. Penundaan itu salah satu bentuk ketidaktaatan. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik, si pemalas itu menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang menunda-nunda pekerjaan. Berapa banyak saudara yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan? Sesuatu kita suruh, bisa 1 minggu belum tentu selesai. Ada kalanya 2 minggu belum tentu selesai. Kira-kira Bapak Ibu kalau kerja dengan orang seperti ini, apa tahan? Atau kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, jadi bosnya, apa Bapak Ibu mau mempertahankan orang itu? Atau sebaliknya, Bapak Ibu akan berpikir mengeluarkan orang itu dan mencari orang yang lebih baik dari orang itu. Tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan pemalas. Alkitab katakan bahwa Yosua menegur bangsa Israel, bahwa sampai berapa lama kamu bermalas-malasan dan tidak pergi menduduki negeri itu. Perkataan yang sama sampai hari ini berlaku kepada saudara dan saya. Sampai berapa lama kita bermalas-malasan dan tidak pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Tidak pergi menyelamatkan mereka yang belum bertobat, memberitakan Injil bagi mereka, mendoakan mereka. Sampai berapa lama kita tidak mau berubah, tidak mau datang ibadah, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berjumpa. Jangan menunda. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ini bukan waktu menunda. Ini waktu untuk kita mengambil keputusan berjalan maju. Ciri pemalas yang pertama adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda. Lebih baik Bapak Ibu berjalan maju, sekalipun ada kesalahan, daripada menunda pekerjaan hari ini. Ketika Anda menunda pekerjaan hari ini, maka besok Anda akan ketinggalan masa depan yang sudah Tuhan siapkan kepada saudara. Yang kedua, si pemalas itu suka tidur. Ada saudara yang suka tidur? Tidurnya bangun kesiangan. Tidur dari malam, tidurnya kemalaman, tidur jam 1 subuh, bangunnya jam 12 siang atau jam 1 siang. Orang ini tidak mungkin sukses. Amsal 26 ayat 14 berkata, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Kalau ada orang yang malas, maka ajak dia ikut mujizat pagi. Karena kalau mujizat pagi, kita sudah bangun jam 4 subuh. Bangun jam 4.30 kalau di Jakarta. Karena ibadahnya jam 5 sore. Dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Satu waktu ada satu teman cerita untuk saya. Dia kenal satu keluarga, bahwa orang itu, ya, papanya stres dengan anaknya. Karena anaknya itu sering tidur malam dan bangunnya kesiangan. Sehingga dia akhirnya tidak bisa direkomendasi untuk kerja di kantor. Papanya juga tidak bisa merekomendasi pekerjaannya kepada dia. Karena kalau merekomendasi pekerjaannya kepada dia, papanya juga takut. Orang pembantu dia yang kerja bersama dengan dia bisa juga masuk jam 1 siang. Sehingga akhirnya anak ini dibawa ke psikiater untuk konsultasi di psikiater.
Setelah sampai di sana, diberikan arahan dan jalan keluar. Untuk dia 3 bulan melakukan supaya bangun pagi pakai alarm. Dia cuma lakukan 2 hari. Dan sisanya 88 hari, kan 3 bulan. 88 hari. Ya, dia tidak bisa menjalankan instruksi dari dokter. Sekian. Sehingga papanya stres. Sehingga akhirnya papanya berkata, saya doa pastor. Saya doa puasa, dan saya katakan memang, kalau orang itu terikat roh jahat itu, cepat diusir roh jahatnya. Tapi kalau itu karakternya dia, itu kebiasaan dan habitnya dia, itu nggak mudah. Sampai hari ini orang tuanya masih bergumul. Saya beritahukan kepada saudara, roh malas itu betul-betul akan melekat pada diri kita kalau kita yang mau berubah. Ketika Bapak Ibu mau berubah, maka Roh Kudus akan nolong saudara. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tuhan mau melatih saudara dan saya, supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi orang yang menerima legacy, menerima warisan, menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya Yeremia pasal 29 ayat 11, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan, rancangan yang penuh harapan. Tuhan merancang kepada kita masa depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan janji bahwa hari depan kita penuh harapan. Tapi ini bagi orang yang rajin. Orang yang mendengar firman dan mau hidup dalam rancangan, mau hidup dalam kehendak firman. Tapi kalau kita tidak mau melakukan firman, kita malas. Kita adalah orang yang cuma suka tidur, bermalas-malasan, masa bodoh. Kita tidak adalah orang yang tidak mau untuk baca firman, merenungkan firman. Kita tidak suka ibadah. Bagaimana masa depan yang penuh harapan datang kepada kita? Ingat bahwa kasih Tuhan itu kepada semua orang. Kasihnya itu tidak bersyarat, tapi berkatnya bersyarat. Janji-janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kamu lakukan ini, baru kamu dapat ini. Kalau kamu tidak bikin ini, kamu tidak dapat ini. Jadi bagi orang yang malas, Bapak Ibu tidak perlu kasih fasilitas yang banyak. Kalau orang itu kerjanya rajin, harusnya kita kasih dia reward. Karena dia mendukung kita, mensukseskan perusahaan kita, menjadikan pelayanan kita maju. Kalau anak kita rajin, maka Bapak Ibu harus kasih reward kepada anak kita, karena anak itu rajin. Sama dengan Tuhan. Orang malas, Alkitab katakan jangan diberikan makan. Tapi orang rajin, di rumahnya banyak harta benda. Banyak harta benda. Orang rajin, dia akan makan sampai kenyang, dan dia akan melihat orang yang malas menuju kepada kehancuran. Orang suka tidur itu salah satu tanda bahwa orang itu bermalas-malasan. Yang ketiga, suka mengerjakan sesuatu, tetapi tidak tuntas. Pernahkah saudara lihat seseorang yang kerja sesuatu, dan menundanya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak pernah beres? Tidak pernah beres. Itu adalah salah satu ciri orang malas. Suka mengerjakan sesuatu, tapi tidak tuntas. Amsal, ketika saya renungkan ini, saya juga pikir, apa saya, apa saudara? Untuk kita koreksi, Bapak Ibu. Amsal 26 ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Satu saat saya diceritakan salah satu teman saya. Teman saya ini seorang bisnismen. Dan dia katakan, saya punya saudara-saudara. Dan saudara saya ini, dia hanya cuma menghabis-habiskan harta daripada orang tua. Sehingga orang tuanya tidak bisa percaya kepada dia. Ya. Kalau dikasih pekerjaan, dia selalu bilang kepada papanya, bisa lah kerjakan. Tapi ketika papanya minta laporan, minta hasilnya, dia selalu menunda, oh nanti begini papa, nanti besok papa, nanti minggu depan papa. Selalu ada alasan. Selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Dan akhirnya satu waktu, ketika adiknya selesai kuliah, dan papanya memberikan tanggung jawab kepada adiknya. Dan ketika itu dipegang oleh adiknya, perusahaan itu tumbuh dan menjadi sukses dan menjadi besar. Dan papanya berkata begini, papa telah perhatikan bagaimana engkau bisa dipercaya ketika engkau sekolah mulai dari SMA, ketika engkau diberikan uang,
Ketika engkau diberikan tanggung jawab, ketika engkau bangun dari tempat tidur, engkau bisa membersihkan tempat tidur tanpa harus ada asisten keluarga. Engkau bisa mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Tapi kakakmu, ketika dikasih pekerjaan, tidak mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Hari ini Bapak Ibu bisa koreksi, evaluasi diri kita. Apakah ketika kita dikasih tanggung jawab, apakah kita mengerjakan dengan tuntas? Atau kita membiarkan setengahnya untuk besok? Padahal besok ada punya tugas yang lain. Kita mengerjakan sesuatu bisa berkali-kali, berulang-ulang kali. Dan ketika ditanya oleh pemimpin, selalu ada alasan. Dan ketika kita buat alasan, itu tanda orang malas. Itu tanda bahwa orang malas. Tapi orang-orang yang rajin, mereka akan mengerjakan tanggung jawab mereka sampai tuntas. Ingat cerita Daniel? Daniel itu kerja di masa pemerintahan Nebukadnezar, kemudian Raja Darius. Masa Raja Darius, teman-temannya iri kepada dia. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan Daniel dalam pekerjaannya. Ketika dicari kesalahannya, tidak ada kerjaan yang ditunda oleh Daniel. Semua pekerjaan yang diberikan kepada Daniel tuntas di tangan Daniel. Satu-satunya kesalahan yang mereka dapati adalah Daniel itu satu hari berdoanya 3 kali menghadap ke Yerusalem. Lalu mereka buat undang-undang, memaksakan membuat undang-undang, bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada yang menyembah Allah lain, ilah lain, kecuali menyembah Raja. Daniel tetap menyembah kepada Tuhan yang berkuasa. Dan karena itu dia dilemparkan ke dalam gua singa, tapi Tuhan bela dia. Orang rajin akan mendapatkan pembelaan Tuhan, akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Orang rajin bukan cuma mendapatkan perlindungan pembelaan Tuhan, tapi orang rajin akan dipromosi oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan promosi seseorang kalau malas. Itu membebani saudara. Jangan memilih seseorang jadi karyawan kalau itu malas. Pilihlah orang rajin. Pilihlah orang yang mengerjakan pekerjaan sampai tuntas. Minta CV-nya. Lihat bagaimana pengalaman kerja dia. Bagaimana pekerjaan dia ketika dia ada di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Supaya kita memuliakan nama Tuhan dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kerja, kita harus kerja sebagai orang-orang yang excellent. Ketika kita melayani, kita harus melayani sebagai orang-orang yang excellent. Satu saat, saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Robert Liardon. Dia punya begitu banyak staff di kantor, full-time di kantor. Dan satu saat dia panggil para full-time di kantor, masuk ke kantornya. Dan dia tanya gini, siapa pemimpinmu? Dan mereka berkata, Tuhan Yesus. Dia berkata, kamu keluar. Dia panggil lagi yang kedua, dia panggil lagi yang ketiga, dia panggil yang keempat. Semuanya jawab hampir sama, Tuhan Yesus. Lalu dia keluar, dia kumpul mereka di sebuah ruangan meeting yang besar. Karena dia punya full time-nya mungkin hampir sekitar 30 atau 40 orang. Lalu dia tanya kepada istrinya, sayang, siapakah pemimpin? Lalu istrinya berkata, pemimpinku adalah kamu. Kalau kita jawab, pemimpin kita Tuhan Yesus, nggak usah jawab pun kita udah tahu kita percaya Tuhan. Tapi siapa pemimpinmu di rumah? Pemimpinmu di rumah adalah suamimu. Siapa pemimpinmu di kantor? Bosmu. Siapa pemimpinmu dalam pelayanan? Ada gembala. Ketika Bapak Ibu tunduk di sana, sama dengan kita tunduk kepada Tuhan. Itu adalah otoritas rohani yang diberikan kepada kita. Tapi orang malas selalu punya alasan untuk melawannya. Haleluya. Tapi orang rajin sangat mengerti tentang bagaimana bekerja dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat baik-baik, suka mengerjakan sesuatu, tetapi tidak tuntas. Orang malas itu suka, saya bisa, tapi tidak tuntas kerjaan. Yang keempat adalah merasa diri paling pandai dan sombong. Merasa diri paling pandai atau sombong. Orang malas itu bukan orang yang bodoh, dia merasa diri paling pandai. Itu adalah bagian daripada kesombongan. Amsal 26 ayat 16 berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Wow, merasa diri. Si pemalas menganggap diri atau merasa diri paling pandai. Atau dia merasa diri lebih hebat dari orang lain. Lebih bijak dari orang lain. Ada orang yang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bicara dengan orang itu dan merasa bahwa saya begini, itu orang paling merasa diri paling pandai. Itu tanda bahwa orang ini malas.
Kemudian dia mencoba meninggikan dirinya bahwa dia lebih pandai dari orang lain. Padahal kalau kita kerja, kita bukan melihat bagaimana kita memuji diri kita sendiri. Yang dilihat itu apakah kita menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Amin. Dan Alkitab berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang, belajar. Kalau misalnya orang itu orang lebih senior dari saudara, mungkin Anda tahu banyak. Mungkin Anda punya pendidikan tinggi. Mungkin Anda sekolah lebih tinggi dari senior. Tapi kalau Anda ketemu orang itu, belajar diam diri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Haleluya. Saya punya Bapak rohani. Dan ketika beliau ngomong dengan saya, ada kalanya saya pilih diam. Beliau ngomong apapun saya diam. Sekalipun kami nggak satu keluarga sekarang, dulu kami sama-sama. Dan ada kalanya saya katakan, Om, yang ini saya belum bisa lakukan, tapi ini saya lakukan. Ada kalanya dia katakan, Luther, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya. Saya katakan yang ini bisa saya lakukan, tapi yang ini belum. Kenapa belum? Karena saya belum punya orang-orang sumber daya yang bisa mendukungnya. Kalau satu waktu ada sumber daya yang mendukungnya, saya akan lakukan ini. Kalau saya ketemu dengan orang yang lebih tua, yang punya pengalaman begitu banyak dalam pelayanan, saya duduk dan jadi pendengar yang baik. Sekalipun mungkin saya berpikir saya tahu lebih banyak, tapi orang ini punya pengalaman hidup, pengalaman pelayanan lebih banyak. Merasa diri paling pandai atau sombong, itu akan jadi jebakan dan salah satu ciri daripada orang malas. Dan akibat-akibat kemalasan, Bapak Ibu perhatikan Matius 25 ayat 26. Akibat daripada kemalasan, Matius 25 ayat 26 sampai ayat 30, saya baca. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat itu sama dengan malas. Malas itu sama dengan jahat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jahat itu sama dengan malas. Malas sama dengan jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu saudara, seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Orang yang menjalankan uang di sini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berikan kepada bank. Taruh di bank. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia tidak berkelimpahan. Sehingga ia berkelimpahan maksud saya. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Orang malas itu akan diambil segala sesuatu daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang malas akan berakhir di tempat yang mengerikan. Tapi ingat baik-baik, orang yang rajin akan berakhir di tempat yang menyenangkan. Akibat-akibat kemalasan adalah hidupnya dikecam oleh Tuhan. Saya tahu bahwa kita semua tidak mau dikecam hidup kita oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 26, kemudian dan Matius 30 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Akibat kemalasan adalah hidupnya dikecam oleh Tuhan. Anda boleh pintar. Anda boleh punya kedudukan dan prestasi. Tapi kalau malas, hidup kita dikecam oleh Tuhan. 1 talenta itu beratnya 34 kg emas. Kalau bawa ke gram berarti ada 34.000 gram. 1 gram emas hari ini kurang lebih 1 juta lebih kalau saya nggak salah. Kali 34.000 gram. Kali di kalkulator saudara, kalkulatormu hang. Dan itu biaya hidup sekarang ini.
Itu biaya hidup 20-25 tahun tanpa Anda kerja tiap hari, Anda cuma ambil dari 1 talenta. Hari ini mungkin umurmu muda, dan Anda pikirkan gua masih muda, umurku panjang. Hari ini saya lihat bahwa bukan cuma orang-orang yang tua yang dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi anak-anak muda juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Hidup kita harus hati-hati, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukan masalah mati muda atau mati tua. Apakah saudara dan saya umur ini, kita membawa dampak kepada generasi kita atau tidak? Tuhan Yesus itu matinya muda, 33,5 tahun. Tapi pengaruhnya, sampai hari ini membawa pengaruh yang luar biasa. Dan Alkitab tadi berkata, Matius 25, ayat 26 dan ayat yang ke-30 berkata, hai kamu hamba yang jahat. Alkitab menerjemahkan yang jahat itu malas. Dan malas itu bagi Alkitab itu sebuah kejahatan. Jadi kalau ada orang malas, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Bukan cuma membunuh, bukan cuma berzina, bukan cuma cabul, bukan cuma menipu, tapi malas pun itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan ini sesuatu yang dalam hati, yang bisa dilihat dari perilaku. Dan kalau sampai orang bersungut-sungut karena kemalasan, kalau sampai orang tua bersungut-sungut karena kemalasan, kalau sampai pemimpinmu, gembalamu, bosmu bersungut-sungut karena kemalasanmu, apalagi Tuhan. Tuhan melihat itu sebagai kejahatan. Dan Alkitab berkata begini, kalau orang berbuat kejahatan, kalau orang malas, maka dikatakan hamba yang tidak berguna. Dikatakan bahwa Matius pasal yang ke-25 ayat 30 berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi kalau saudara dan saya malas, Tuhan berkata kita hamba yang tidak berguna. Ada hamba yang berguna, ada hamba yang tidak berguna. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua tidak mau melayani Tuhan. Tidak semua tidak mau jadi orang Kristen. Tapi satu saat Tuhan berkata, kamu hamba yang tidak berguna, alias kamu malas, alias kamu pembuat kejahatan. Coba periksa hari ini, kita yang masih pelayanan, masih kerja, apakah kita malas? Karena bagi Tuhan, ini sebuah kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebuah kejahatan, hidupnya dikecam oleh Tuhan. Itu akibat dari kemalasan, hidupnya dikecam oleh Tuhan. Yang kedua, bukan cuma dikecam oleh Tuhan, kehilangan kepercayaan. Kita akan kehilangan kepercayaan. Siapa yang mau percayakan hartanya kepada orang malas? Alkitab katakan 1 talenta itu ditarik daripadanya dan diberikan kepada yang paling banyak, yang punya 10 talenta. Matius 25 ayat 27 berkata, karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan. Tapi karena dia malas, dia hanya pegang. Dia malas, dia tidak mengelola, melipat gandakan itu. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Wow. Tuhan mengambil talenta itu dan memberikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Kalau orang malas, maka karunia akan diambil daripadanya. Semua yang ada padanya satu saat akan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau Bapak Ibu pergi dan selamatkan 1 jiwa, maka Anda akan dapat berlipat ganda. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yesus itu 1 roti, tapi dia berlipat ganda. Sekarang ini jumlahnya hampir kurang lebih 4 miliar yang percaya Tuhan. Wow, dari 1 roti, akulah roti hidup. Tapi tangannya rajin, bangunnya pagi-pagi, berdoa semalam-malaman, beritakan Injil, mendoakan orang lain, tidak lelah. Ya. Matius 25:28 berkata, saya baca ayat ini, saya juga takut, saudara. Jangan-jangan kita malas di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita adalah orang yang punya banyak alasan di hadapan Tuhan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wow. Yang ketiga adalah tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Padahal dia sudah dikasih 1 talenta. Itu miliknya. Menurut kesanggupannya. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29b berkata, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29b. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau Bapak Ibu dan saya rajin, kita punya banyak harta benda. Kalau kita rajin doa, karunia-karunia akan Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita malas berdoa, malas baca Alkitab,
malas bekerja, maka semua akan diambil. Satu waktu kita akan diberhentikan. Satu waktu kita akan dipecat dari kantor itu karena kita tidak berguna, tidak bisa dipakai oleh bos kita di kantor. Dan pemalas tidak bisa dipakai di hadapan Tuhan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Mengerikan ayatnya ini, saudara. Dan ini memperingatkan kita, supaya kita harus jadi orang Kristen, yang bukan jadi orang Kristen malas. Ada orang bilang, malas doa, capek. Malas baca Alkitab. Malas pergi berdoa. Aku malas memberi persembahan. Hati-hati dengan kata itu. Sebab apa yang ada pada kita akan diambil daripadanya. Wow. Yang berikut adalah ambillah talenta dan karunia atau jabatan itu daripadanya. Semua akan diambil, termasuk jabatan. Matius 25-28, sebab itu ambillah talenta itu. Talenta adalah karunia, jabatan, kemampuan yang ada pada kita. Diambil daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau Bapak Ibu rajin, Bapak Ibu akan berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu rajin doa, rajin menyembah Tuhan, rajin cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu seperti 2 jadi 4 talenta, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Bahkan ditambah 1, 10 plus 1, jadi 11. Wow. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ada orang yang diambil karunia. Ada orang yang diambil jabatannya karena malas. Tapi saya percaya orang yang rajin. Mungkin hari ini sepertinya dia lambat. Tapi satu waktu, Tuhan akan memenuhi seluruh kapasitasnya. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hal yang terakhir adalah pemalas akan dibuang ke dalam neraka. Pemalas akan dibuang ke dalam neraka. Matius 25 ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Satu waktu, saya ketemu dengan salah satu jemaat, saudara. Salah satu jemaat. Ya, ketika saya pergi pelayanan di satu kota. Dan dia katakan, pastor, dari keluarga besarku, hanya aku yang diselamatkan. Saya tanya istrimu, istriku juga belum, pastor. Kamu beritakan Injil untuk, aduh takut pastor, istriku kalau aku ngomong firman, dia akan cerewetin aku. Dia akan suruh aku tidur di kursi tamu, pastor. Saya tanya, kamu sudah nikah berapa lama? Saya sudah nikah hampir 20 tahun. Selama 20 tahun kamu tidak pernah beritakan Injil. Iya, pastor. Saya katakan, satu waktu nanti, kamu akan dibuang ke dalam neraka. Saudara, di dalam mobil tiba-tiba dia rem mobilnya, dan dia langsung ke pinggir sebelah kiri. Saya tanya, kenapa kamu berhenti? Dia katakan, di jantungku berdebar-debar, pastor, waktu pastor bilang, saya akan dibuang ke dalam neraka. Lalu dia tanya, kenapa, pastor? Karena kamu tidak pernah mau memberitakan Injil kepada orang yang kamu cintai. Lalu saya katakan, kamu baca Matius 25:30, pemalas akan dibuang ke dalam neraka. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dekat. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Hamba itu disebut hamba tidak berguna, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kamu kalau tidak pernah beritakan Injil kepada istrimu dan kepada keluarga besarmu, kamu hamba yang tidak berguna. Saya naik mobilmu, mobil bagus, tapi di hadapan Tuhan kamu tidak berguna. Kamu disebut hamba tidak berguna. Bapak Ibu dengar baik-baik, sebagai umat Allah dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua. Mari kita tinggalkan kebiasaan membuang waktu dan menunda-nunda pekerjaan pekabaran Injil, menunda-nunda nginjili orang, menunda-nunda untuk beritahukan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia dengar ataukah tidak, paling tidak Bapak Ibu sudah taburkan firman ke dalam hati. Kalau Bapak Ibu terus taburkan firman, satu waktu dia melihat hidupmu yang berubah, dan dia akan datang, dia katakan, saya mau mengikuti engkau karena saya lihat hidupmu berubah. Mari kita kobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menyimpannya. Karunia itu bisa saja doa. Karunia itu bisa saja karunia memberi. Karunia itu bisa karunia untuk nasihati.
Karunia itu bisa saja karunia untuk Anda datang dan mendoakan orang lain. Karunia untuk Anda datang dan menumpangkan tangan seseorang lain. Itu banyak karunia. Agar kita terlepas dari hukuman yang akan menimpa kita. Menimpa para pemalas. Saya berdoa supaya kita bebas dari hukuman yang akan menimpa para pemalas. Yaitu Matius 25:30. Tidak dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang malam ini dan Anda berkata, aku tolak roh pemalas. Tulis di kolom komentar, aku tolak roh pemalas. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di sorga meteraikan firman.